Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangestu Wibisono, NPM saya 2070065162020. Saya mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai UTS Riset Operasional. Berikut adalah videonya. Oke, nomor 1, tentukan solusi optimal dari persamaan berikut ini dengan metode simplex. Persamaannya yaitu adalah Z sama dengan 20x1 ditambah 25x2. Dengan kendala 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 180. 2x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 160. Dan x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 120. Pertama kita akan mengubahnya ke bentuk dasar terlebih dahulu, yaitu adalah max Z sama dengan 20x1 ditambah 25x2. Kendalanya masih sama seperti kendala yang ada di atas. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk dasar ini, kita akan merubahnya ke bentuk kanonik, yang mana kita akan menambahkan variabel surplus ke dalam kendala seperti ini, dan juga kita akan mengurangkan variabel surplusnya di persamaan Z. Namun Z ini harus menjadi negatif karena pindah sisi ruas. Nah, untuk variabel slack-nya ini pada persamaan Z nilainya adalah 0. Oke, berikutnya bentuk kanonik tadi diubah menjadi tableau seperti ini, dimasukkan ke dalam tableau ini, yang dimana di dalam tableau ini terdapat 3 unsur, yaitu adalah kolom kunci, baris kunci, dan juga unsur kunci. Nah, unsur kunci ini adalah perpotongan antara kolom kunci dan juga baris kunci. Berikutnya kita akan melakukan operasi baris dasar seperti ini. B3 aksen sama dengan setengah B3 aksen. B0 aksen sama dengan B0 ditambah 25 B3 aksen. B1 aksen sama dengan B aksen dikurangi 2 B3 aksen. B2 aksen sama dengan B2 dikurangi 2 B3 aksen. Setelah kita mengetahui operasi baris dasar ini, kita akan mengalihkannya satu persatu. Oke, untuk B3 ini menjadi patokan untuk perkalian untuk B0, B1, dan B2. Oke, B3 ini 0, setengah, 1, 0, 0, setengah, 60. Nah, untuk B0 ini, B0 aksen ini, kita akan menambahkan 1 ditambah 25 dikali 0. 1 ini berasal dari B persamaan tadi, yang persamaan yang di B0 aksen ini, itu adalah B0 ini. Nah, 25 yang ada di sini, berasal dari 25 yang ada di sini. Dikali 0 yaitu adalah hasil dari B3 aksen ini. Nah, begitu juga dengan min 20 ditambah 25 dikali setengah. Nah, setelah itu min 25 ditambah 25 dikali 1, 0 ditambah 25 dikali 0, 0 tambah 25 dikali 0, dan 0 ditambah 25 dikali setengah. Ya, lalu 0 ditambah 25 dikali 60. Nah, hasilnya adalah 1 min 15 per 2, 0, 0, 0, 25 per 2, dan 1500. Untuk B1 aksen ini dan B2 aksen ini caranya sama. 0-nya berasal dari persamaan B1 aksen yang ada di atas tadi, dan 2-nya ini berasal dari persamaan B1 aksen juga, dan 0-nya dari sini. Hasilnya adalah 0, 3, 0, 1, 0, min 1, 160. Begitu juga dengan B2. Lalu, operasi baris dasar ini dimasukkan ke dalam tableau 2, yang mana kita akan menghitungnya lagi menggunakan operasi baris dasar yang ini. Caranya sama seperti tadi, yang mana B2 aksen itu 0100 1 min 1 40 ditambahkan seperti yang operasi baris dasar yang ada di atas tadi. Nah, operasi ini akan dimasukkan ke tableau 3 yang menjadi nilai akhirnya. Ya. Jadi, solusi sama dengan optimum X1 sama dengan 40, X2 sama dengan 40, dan S1 sama dengan 40. Dengan Z sama dengan 1800. Oke, nomor 2, sebuah pabrik komputer membuat produk flash dan cat untuk dipasarkan dengan harga masing-masing $20 dan $25. Masing-masing produk harus melewati 3 tahap pembuatannya, yaitu pemrograman, sistem, dan tes implementasi. Flash membutuhkan 4 jam pada pemrograman, 2 jam pada sistem, dan 1 jam pada TI. Sedangkan cat membutuhkan waktu 2 jam pada pemrograman, 2 jam pada S, dan 2 jam pada TI. Masing-masing bagian dibatasi jam kerjanya, pemrograman 240 jam, sistem 260 jam, dan tes implementasi atau TI 120 jam. Dengan metode grafik, tentukan solusi optimalnya.
Pertama, kita akan mendeklarasikan variabel untuk produk flash dan chat. Flash akan dideklarasikan dengan variabel X1 dan chat adalah variabel X2. Dengan bentuk persamaan Z sama dengan 20X1 ditambah 25X2. Di sini kita membuat deklarasi untuk jam yang dibutuhkan untuk masing-masing produk. Flash membutuhkan 4 untuk pemrograman, 2 jam untuk sistem, dan 1 jam untuk tes implementasi. Nah, sedangkan chat 2 jam untuk pemrograman, 2 jam untuk sistem, dan 2 jam untuk tes implementasi. Dengan maksimum 280 jam, 160 dan 120. Nah, substitusikan 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 280. 2X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 160, dan X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 120. Yang mana X1 dikurang X2 lebih dari sama dengan 0. Oke. Nomor 1, 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 280. Nah, jika X1 sama dengan 0, maka 4 dikali 0 ditambah 2X2 sama dengan 280. 2X2 sama dengan 280. Nah, X2 140. 140 ini didapat dari 280 dibagi dengan 2. Ini 240. Nah, yang berikutnya adalah jika X2 sama dengan 0, 4X1 ditambah 2 dikali 0 dengan 2 sama dengan 280. 4X1 sama dengan 290, X1 sama dengan 70, yang mana didapat dari 290 dibagi dengan 4. Nomor 2, 2X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 160. Jika X1 sama dengan 0, 2 dikali 0 ditambah 2X2 sama dengan 160. 2X2 sama dengan 160. X2 sama dengan 80. Jika X2 sama dengan 0, 2X1 tambah 2 dikali 0 sama dengan 160. Nah, 2X1 sama dengan 160, X1 sama dengan 80. Lalu dibuat tabel seperti ini. Untuk nomor 1, 070, 160, 0. Dan nomor 2 juga X1-nya 80 dan X2-nya 80. Oke, nomor 3, X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 120. Jika X1 sama dengan 0, maka 0 ditambah 2X2 sama dengan 120. 2X2 sama dengan 120, X2 sama dengan 60. Nah, jika X2 sama dengan 0, maka X1 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 120. Hasilnya adalah 120. Dibuat tabel seperti ini. Itu X1-nya 120 dan X2-nya 60. Nah, ini adalah grafik dari substitusi tadi. Nah, lalu kita akan mensubstitusikan antara perpotongan 2 dan 3, yaitu 2X ditambah 2Y sama dengan 160, dan X ditambah 2Y sama dengan 120. Ini dikalikan. Masing-masing dikalikan oleh 1 menjadi sama seperti ini, dan ini masing-masing dikalikan oleh 2. Jadi 2X ditambah 4Y sama dengan 40. Lalu minus 2Y. Kenapa? Karena pindah ruas dari atas ke bawah, jadi minus. Sama dengan minus 80. Y sama dengan minus 80 dibagi minus 2 sama dengan 40. Nah, lalu yang ini dihitung. X ditambah 2Y sama dengan 120. X ditambah 2 dikali 40 sama dengan 120. X ditambah 80 sama dengan 120. X sama dengan 120 dikurangi 80 sama dengan 40. Oke, yang berikutnya adalah titik C, perpotongan 1 dan 2. Nah, ini 4X ditambah 2Y sama dengan 280, dan 2X ditambah 2Y sama dengan 280. Masing-masing dikalikan 1 dan 2. Yang atas dikalikan 1, hasilnya 4X tambah 2Y sama dengan 280. Yang bawah dikalikan 2, yang mana hasilnya 4X tambah 4Y sama dengan 320. Minus 2Y sama dengan minus 40. Y sama dengan minus 40 dibagi 2. Mengapa 2? Karena pindah ruas dari kiri ke kanan. Kemudian 20. Lalu ini dihitung. 2X ditambah 2Y sama dengan 160. 2X ditambah 2 dikali 20 sama dengan 160. 2X ditambah 40 sama dengan 160. 2X sama dengan 160 dikurangi 40. Nah, X 120 dibagi 2. 120 dari mana? Dari 160 dikurangi 40. 2 dari sini. Sama dengan 60. Lalu lakukan substitusi Z sama dengan 20X1 ditambah 25. 2 berdasarkan hasil yang tadi. Yang A adalah 0,60, yaitu 20 dikali 0 ditambah 25 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 1500 sama dengan 1500.
B 40,40. 20 dikali 40 sama dengan 25 dikali 40. 800 ditambah 100 sama dengan 1800. Berikutnya adalah 60 ditambah 60,20. 20 dikali 60 dan 25 dikali 20. Hasilnya 1200 ditambah 500. Hasilnya adalah 1700. Dan D 70,0. 20 dikali 70 ditambah 25 dikali 0. Hasilnya ini adalah 1400 ditambah 0 sama dengan 1400. Nah, jadi hasil maksimal titik B, X1 sama dengan 40, X2 sama dengan 40, Z optimum sama dengan 100, sama dengan 800. Oke, selanjutnya nomor 3 soalnya adalah dari kasus 1, tentukan persamaan dualnya. Tentukan analisis sensitivitas dari hasil simplex nomor 2. Jelaskan. Oke, pertama kita tentukan dulu persamaan dual dan juga primal. Nah, maksimal Z sama dengan 20x1 ditambah 25x2 dengan batasan 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 280, 2x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 160, dan x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 120. Ini adalah primalnya, yang mana dalam tabel ini ada ABC dan juga X1. Nah, ini 4 buat X1 dan 2X2 sama dengan 280. Tabel ini mengikuti dengan batasan ini. Nah, berikutnya adalah ada tabel persamaan dualnya. Di sini X1 4, 2, 280. Nah, ini bedanya adalah kalau ini dituliskan secara vertikal, nah ini horizontal, jadi sama seperti ini, cuman bedanya dia ke bawah aja. Nah, 42 280, 22 160, 12 120. 20 25 ini adalah diambil dari sini, maksimal Z 20 25. Oke, fungsi tujuan berikutnya adalah mid Y sama dengan 20 280 Y 1 ditambah 160 Y 2 ditambah 120 Y 3 dengan batasan 4 Y 1 ditambah 2 Y 2 ditambah Y 3 lebih dari sama dengan 20. 2Y1 ditambah 2Y2 ditambah 2Y3 lebih dari sama dengan 25. Y1, Y2, Y3 lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuan primal maksimal Z sama dengan 20x1 ditambah 25x2 dengan batasan yang sama seperti tadi, 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 280, 2x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 160, dan x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 120. x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, fungsi tujuan dual itu min Y sama dengan 280 Y1, 160 Y2, 120 Y3 dengan batasan sama seperti ini. Nah, di sini bentuk tujuan dualnya itu adalah Y1, Y2, dan Y3. Lalu dibikin tabel yang hasil dari fungsi sebelumnya. Dan di sini ada X3 sama dengan 0 sama dengan 1800, X4 sama dengan 1800 ditambah 15 per 2 sama dengan 3615 per 2, X5 sama dengan 1800 ditambah 5 sama dengan 1805. Nah, fungsi tujuan dualnya min Y sama dengan 280 Y1 ditambah 160 Y2 ditambah 120 Y3. 280 dikali 0 ditambah 160 dikali 15 per 2 tambah 120 dikali 5, hasilnya 0 ditambah 1200 ditambah 600 sama dengan 1800. Oke, lalu analisis sensitivitas. Tabelnya sama seperti yang tadi. Nah, dari tabel ini nilainya diubah menjadi matriks seperti ini. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan 0,2520 dikali, nah ini sama dengan dikalikan dengan 1 0 0 min 3 1 min setengah 2 min 1 1 dikali lagi dengan 280 160 120. Nah, yang dikalikan hanyalah matriks ini dengan ini, yang mana 1 kali 280 min 3 kali 280 2 kali 280 dan seterusnya. Hasilnya adalah 280 00 min 840 160 60 560 min 160 120, hasilnya adalah 0060. Z sama dengan, nah setelah itu kita hitung berdasarkan ini, kita hitung fungsi Z-nya 20 X1 ditambah 25X2 sama dengan 20 kali 60 ditambah 25 dikali 0 sama dengan 1200. Sama seperti tadi,
Cuman bedanya ini yang ini dikalikan dengan ini 0,2126, nah dikalikan dengan 100 sama matriks yang awal tadi. Oke, ini adalah prosesnya dan hasilnya adalah 0,85. Ini juga sama seperti ini, dikalikan dengan yang tadi, matriks yang awal, dan ini hasil prosesnya, dan ini adalah hasilnya yaitu 0,15 min 5. Nah, jadi tambahan yang terjadi apabila kapasitas ditambahkan 1 jam tidak lagi 0,085 tetapi 0,15 min 5. Dan apabila dimasukkan ke fungsi tujuan dual menjadi 2Y sama dengan 280 dikali 0 sama dengan 160 dikali 15 ditambah 120 dikali min 5 sama dengan 0 ditambah 2400 ditambah min 600 sama dengan 1800. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.